Burhan itu datang ke sini mau membicarakan soal pernikahan kami. Ibu serius? Ibu mau nikah sama laki-laki nggak bener dan begajulan ini, Bu? Ibu jangan asal nuduh saya ya. Saya nggak ada urusannya sama tuyul. Sembarangan aja nuduh-nuduh orang. Kamu tuh ya? Kamu sembarangan nuduh orang. Makanya jangan sembarangan nuduh orang. Lepasin aku. Kenapa kamu melukai ayah sambung kamu? Didi mau perkosa aku, Bu. Kamu jangan fitnah ya. Burhan nggak mungkin berlaku seperti itu. Ibu saya lebih percaya laki-laki itu, Mbak, ketimbang anak kandungnya sendiri. Padahal lelaki itu hampir saja memperkosa saya, Mbak. Harta yang didapat dari tuyul hanyalah tipu muslihat iblis. Sekalinya kamu terjerat, maka segalanya akan lenyap, termasuk jiwamu. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan tangguh yang akan menceritakan kisah pilunya. Seperti apa ceritanya? Mari kita sambut Mbak Ratih. Mbak Ratih, apa kabar? Baik, Mbak. Silakan Mbak duduk. Mbak Ratih, kami apresiasi Mbak Ratih sudah mau hadir di sini dan membagikan kisahnya. Apakah Mbak Ratih sudah siap? Siap, Mbak. Ini tentang teror yang sampai sekarang masih saya rasakan, Mbak. Malam itu benar-benar menakutkan buat saya. Kenapa Mbak? Apa yang terjadi malam itu? Hampir seluruh warga di kampung saya itu kehilangan uang dan juga perhiasannya, Mbak. Siapa Mbak pelakunya? Tuyul. Tuyul Mbak. Uang dan perhiasan saya hilang semua. Sama Bu, uang dan perhiasan bojoku juga raib. Loh, piye iki? Mos hilangan barangan kabeh. Wah, gawat nih. Di kampung kita sudah tidak aman lagi. Kita harus cari malingnya. Moga aja tuh maling masih ada di sekitar sini. Ya udah kalau gitu, ayo kita cari malingnya. Ayo, Bu, ayo. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lihat, Dek? Saya lihat anak kecil lari telanjang. Jangan-jangan tuyul lagi. Tapi siapa ya kira-kira orangnya? Ada apa ini? Ada tuyul, uang dan perhiasan kami semua hilang. Iya. Kira-kira Mbak tahu nggak siapa di kampung kita ini yang merah tuyul? Saya nggak tahu. Ya udah, kalau gitu kita cari tuyulnya biar kita tahu siapa biang keroknya. Saya sebenarnya nggak percaya, Mbak, kalau tuyul itu emang beneran ada. Tapi malam itu Dan apakah ketahuan Mbak siapa pemilik tuyul itu? enggak, Mbak. Saat itu saya takut terjadi sesuatu sama saya. Makanya saya langsung pulang malam itu. Dan sampainya di rumah, saya langsung kasih tahu ibu saya. Reaksi Ibu bagaimana Mbak? Ibu percaya bahwa di kampung kamu ada tuyul? Ibu saya nggak percaya kalau di kampung saya itu ada tuyul. Saat saya kasih tahu, ibu saya malah marah-marah sama saya, Mbak. Loh, kok malah jadi marah Ibu sama kamu? Saya juga nggak ngerti, Mbak. Tapi yang pasti malam itu saya ngeliat sesuatu yang beda sama ibu saya. Bu,
Ibu kenapa badannya bungkuk? Ibu lagi sakit ya? Tadi ibu tuh habis itu bopong beras dari warung. Jadi pinggang ibu pegel. Itu dia tuyulnya. Dikirain tuyul, nggak taunya kucing. Udah ya Ibu, Pak. Bu, itu warga lagi rame tuh. Katanya ada tuyul yang nyolong uang sama perhiasan. Kamu udah zaman modern kayak begini masih aja percaya sama tahayul. Mana ada sih tuyul? Kalau gitu, siapa yang nyuri perhiasan sama uang warga, Bu? Ya maling lah pasti. Tapi Bu, katanya warga ngeliat tuyul kayak anak kecil telanjang terus lari-lari. Udah, kamu tuyul melulu. Udah, di kampung ini nggak ada tuyul. Udah percaya deh sama ibu. Ah. Dia malah bengong. Ayo masuk, udah malam ini. Iya, Bu. Apa mungkin sikap aneh ibu kamu itu karena ibu kamu yang melihara tuyul? Saat itu saya belum bisa ngambil kesimpulan, Mbak. Tapi entah kenapa malam itu ada bisikan di hati saya, Mbak, yang terus bilang, "Ibu." Saya curiga kalau yang memelihara tuyul itu adalah ibu saya sendiri, Mbak. Hasilnya. Aku akan jadi orang terkaya di dunia. Duitku banyak, banyak sekali uangku. Bu? Ada apa, Bu? Ibu? Nggak apa-apa. Siapa ya? Mau ngapain kamu kesini? Galak amat. Orang aku cari ibu kamu. Hei! Tunggu. Sini. Ada urusan apa kamu kesini? Mas Burhan itu datang ke sini mau membicarakan soal pernikahan kamu. Pernikahan? Ibu serius?
Ibu mau nikah sama laki-laki nggak bener dan begajulan ini, Bu. Ratih, kamu jaga omongan kamu ya. Yang sopan kalau ngomong. Dengerin tuh, aku tuh bentar lagi jadi ayah sambung kamu. Tapi Bu, Udah, nggak usah tapi-tapian. Udah cepet sana bikinin kopi buat Mas Burhan. Gulanya jangan baik-baik ya. Soalnya ibu kamu udah manis. Apakah kamu merestui hubungan ibu kamu dengan si pemuda itu? Jelas enggak dong, Mbak. Karena saya tahu niat orang itu nggak baik sama ibu saya. Dia cuma memanfaatkan ibu saya, Mbak. Terus reaksi ibu kamu sendiri tuh gimana? Pokoknya sejak ibu saya berhubungan dengan laki-laki begajulan itu, ibu jadi sering marah-marah, Mbak. Apalagi kalau ngebahas soal tuyul. Ibu, katanya di kampung kita ini tuyul sering muncul ya? Pasti yang piara tuyul itu hajatnya gede deh. Iya nggak? Iya ya, banget sih. Bu Mariati, kok diem aja sih? Bagaimana tentang tanggapan Ibu soal tuyul itu? Kok Bu Mariati gugup gitu? Apa jangan-jangan Bu Mariati ya yang piara tuyul? Ibu jangan asal nuduh saya ya. Saya nggak ada urusannya sama tuyul. Sembarangan aja nuduh-nuduh orang. Kalau nggak ada urusan, kenapa pucet Bu? Kalau memang enggak, biasa aja keles. Di sini jangan nuduh kayak gitu dong. Siapa yang miara tuyul? Ibu-ibu kalian miara tuyul. Lagi kalau nggak benar ngapain marah? Apa? Baper bahasa ngapain harus baper? Lagian sih. Ini tuh nggak tahu urusan, nggak tahu urusan. Jangan-jangan ibu berdua nih kalian yang miara tuyul. Nggak ada. Saya nggak apa-apa soal tuyul. Udah. Ibu ribut-ribut kayak gini, Bu, ada apaan? Udah lepasin. Kamu lepasin. Nih kurang ajar nih dua nih. Nuduh ibu miara tuyul. Enak aja. Udah cuma nanya aja bisa. Kamu tuh ya. Kamu yang sembarangan nuduh orang. Makanya jangan sembarangan. Gara-gara kamu tuh lihat jasa Kamu yang nggak bisa gara-gara, ya kan? Nuduh orang sembarangan. Jangan saya yang jadi tuduhin. kasih tuh makan sayurnya. Udah, Bukan urusan saya itu, Pak. Kamu berdua yang nuduh saya duluan. Ada apa sayang? Ini loh Mas, masa mereka nuduh saya miara tuyul yang enggak aja? Gak usah gosip yang gak jelas. Mana mungkin calon istri saya pelihara tuyul? Iya. Yang ada nih, calon istri saya pelihara anaknya. Ratih. Lepas. Habis di sini kita ke toko perhiasan. Aku beliin kamu cincin nikah. Beneran? Udah, ayo. Ini dagangan saya bagaimana? Siapa yang harus ganti rugi? Yang bikin gara-gara nih dua orang ini nih. Nuduh orang sembarangan. Minta ganti sama mereka berdua, Mas. Jangan sama kita. Kamu duluan. Kamu berdua yang ganti dong, jangan bukan kita. Kamu. Sebenarnya kan kamu. Siapa yang mau tadi? Kamu berdua. Santai-santai, saya ganti aja. Nanti udah. Mas, gak usah bikin. Udah nggak apa-apa, biar nggak ribut udah. Makasih, Mas. Ya, sayang. Akhirnya ibu saya menikah dengan Burhan. Dan sekarang mereka tinggal serumah sama saya, Mbak.
Duh, astaga Mbak. Pasti banyak perubahan yang terjadi setelah itu. Sejak mereka menikah, saya mulai merasakan hal-hal aneh. Bahkan hal-hal yang menyeramkan, Mbak. Mbak, aneh seperti apa maksudnya? Apakah sesuatu yang menakutkan? Di rumah jadi sering banget terdengar suara-suara aneh, Mbak. Di malam hari barang-barang berpindah dengan sendirinya, Mbak. Dan suasana rumah juga jadi serem, dingin. Seolah ada yang mengawasi kami, Mbak. Dan menurut kamu Mbak, apakah ini ada hubungannya dengan Burhan? Atau mungkin disebabkan oleh hal lain? Saya nggak tahu pasti. Tapi pokoknya semenjak ibu saya menikah sama Burhan, semuanya terasa berbeda, Mbak. Seperti ada sesuatu yang gelap dan yang tidak pernah saya alami sebelumnya, Mbak.